bikin aja 4, bikin aja 8. Jadi kalau 8 kelompok itu satu kelompok 5 sampai 6 orang ya. Silahkan kelompoknya dibagi sendiri. Nanti tugasnya saya kasih tahu pas di akhir. Baik, kita lanjutkan materi minggu lalu terkait determinan interest rate. Jadi hari ini kita ngelanjutin sedikit terkait determinan interest rate karena udah nggak banyak. Kemudian nanti kita akan lanjutkan interest rate dan valuasi sekuritas seperti itu. Kemudian, oke. Nah, apakah sudah terlihat di layar? Kelihatan, Bu. Oke, kalau begitu. Nah, biar kelihatan saya begini aja. Nah, kemarin kan kita sudah belajar terkait determinan dari interest rate ya. Apa saja sih faktor-faktor yang akhirnya menentukan interest rate gitu. Kita ulang sedikit ya. Itu ada inflation atau inflasi, kemudian ada real interest rate, suku bunga real, ada credit risk atau risiko kredit, ada liquidity risk atau risiko likuiditas, ada special provisions, jadi semacam kayak perjanjian khusus seperti itu, dan ada juga term to maturity. Nah, term to maturity ini adalah jatuh tempo. Jadi itulah yang mempengaruhi naik turunnya interest rate yang ada di pasaran karena interest rate itu konsepnya di awal kan ada supply sama demand ya. Ada loanable fund, ada demand, ada supply untuk dana. Ada supply dana untuk dipinjamkan, ada supply dana untuk yang ada demand dana yang diminta untuk yang kekurangan dana seperti itu. Nah, itu kan dalam proses kegiatan pinjam meminjam, dalam proses kegiatan investasi itu kan ada interest rate di situ yang berperan untuk menentukan berapa sih sebenarnya keuntungan yang didapat dari misalnya kita meminjamkan, kita men-saving uang kita di bank, kemudian bank akan meminjamkannya kepada nasabah lain yang membutuhkan, atau ketika kita berinvestasi. Nah, itu kemarin adalah determinants atau faktor-faktor apa saja yang akhirnya mempengaruhi naik turunnya interest rate. Nah, kemudian sedikit kita lanjutkan itu ada term structure of interest rate, kemudian ada forecasting interest rate, dan ada interest rate dan time value of money. Ya, teman-teman mungkin saya rasa teman-teman semua udah sedang mendapatkan manajemen keuangan juga di semester ini ya. Jadi memang mata kuliah mata kuliah manajemen keuangan dan pasar serta institusi keuangan ini beririsan gitu. Ada beberapa materi yang dia itu nyerempet-nyerempet kayak misalnya nanti di chapter kesekian gitu kalau nggak salah di chapter 5 atau 6 teman-teman tuh akan belajar time value of money secara lebih mendalam terkait present value, future value seperti itu. Nah, sama halnya di sini di pasar dan institusi keuangan itu juga sedikit dibahas. Kalau di manajemen keuangan nanti teman-teman pembahasannya jauh lebih dalam seperti itu. Nanti dari situ biasanya dari kalau sudah mengenal basic time value of money, nanti akan dilanjutkan dengan terkait anuitas seperti itu. Nanti ada ordinary annuity, ada anuitas yang tidak terbatas ya, semacam itulah. Nanti teman-teman akan dapat. Nah, kita sedikit di terkait pertama itu adalah term term structure of interest rate. Nah, term structure of interest rate ini sebenarnya lebih kepada eh lebih kepada apa ya, jatuh temponya bisa dibilang. Jadi lebih kepada maturity date-nya. Jadi time structure of interest rate ini sebenarnya dia lebih kepada maturity date-nya seperti itu. Jadi term structure of interest rate ini di bahasa Indonesia kan menjadi struktur jangka waktu suku bunga. Nah, struktur jangka waktu suku bunga ini menggambarkan apa? Jadi struktur jangka waktu suku bunga ini menggambarkan siapa?
Nah, saya ubah dulu deh daripada lupa. Ataya katanya tadi lagi kamar mandi, mana Ataya? Oke, kita kembali lagi. Jadi, term structure of interest rate ini itu adalah struktur jangka waktu suku bunga. Jadi, struktur jangka waktu suku bunga itu ada menggambarkan hubungan antara jangka waktu sebuah sekuritas dan suku bunga yang diharapkan dari sekuritas tersebut. Nah, hubungan ini kalau dibuat kurva, dia diwakili oleh yield curve atau kurva yield yang menunjukkan suku bunga untuk obligasi dengan berbagai jatuh tempo tetapi resiko kredit yang sama. Jadi struktur jangka waktu suku bunga ini menggambarkan hubungan antara jangka waktu sebuah sekuritas dengan suku bunga yang diharapkan dari sekuritas tersebut. Jadi nanti return itu ada dua jenis, ada expected return, ada actual return gitu. Setelah ini kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, di dalam term structure of interest rate itu adalah bagaimana kita melihat jangka waktu suku bunga itu memang memberikan pengaruh terhadap tingkat pengembalian yang akan didapatkan oleh investor. Seperti itu. Nah, ada tiga teori di sini. Yang pertama itu adalah unbiased expectation theory. Yang kedua itu ada liquidity premium theory. Dan yang ketiga itu adalah market segmentation theory. Nah, kalau unbiased expectation theory itu adalah suggest the long-term interest rate reflect expected future short-term rates. Jadi, jika pada jangka waktu yang pendek itu investor mengharapkan suku bunga meningkat, maka otomatis dalam jangka waktu yang panjang suku bunga juga akan jauh lebih tinggi. Misal kejadian nih pada jangka waktu pendek investor mengharapkan suku bunganya naik dan ternyata beneran naik. Nah, di jangka yang lebih panjang, di maturity date yang lebih panjang, suku bunga pun akan ikut naik. Kemudian investor based decision on anticipated economic condition, tetapi tetap seperti yang kemarin bahwa interest rate itu sangat dipengaruhi oleh economic condition ya. Economic condition yang kemarin sudah jelaskan ada GDP growth, unemployment rate sama inflation. Itu menjadi faktor-faktor dari economic condition yang memang harus selalu bisa dibaca dan diantisipasi oleh investor dalam membuat suatu keputusan investasi atau baik investasinya dalam hal ini menjual atau membeli suatu sekuritas karena dari situ nanti economic condition ini akan sangat mempengaruhi tingkat pengembalian yang akan didapatkan dari investasi yang investor lakukan. Yang terakhir adalah changes in expectations can lead to shift in the yield curve. Nah, ketika pengembalian atau expected return-nya itu berubah, maka di dalam kurva atau yield curve itu tadi juga akan mengalami pergeseran. Jadi memang perubahan pada ekspektasi yang diharapkan atau eh, tingkat pengembalian atau expected return yang diharapkan oleh investor itu akan menggeser kepada posisi kurva kurva yield yang menunjukkan term structure of interest rate seperti itu. Yang kedua itu adalah liquidity premium theory. Nah, kalau liquidity premium theory ini adalah menyatakan bahwa investor itu membutuhkan premi tambahan untuk memegang sekuritas jangka panjang karena risiko ketidakpastian yang lebih besar terkait dengan suku bunga di masa depan. Ya, ini sebenarnya mirip kayak yang di sini ya, yang liquidity risk ya, bahwa ketika memang jangka waktu atau maturity date dari suatu investasi itu panjang, biasanya investor tersebut akan meminta kompensasi. Kenapa? Karena di jangka waktu yang panjang itu, segala kemungkinan itu sangat punya posibilitas untuk terjadi lebih besar karena kan jangka waktunya lebih lama. Jadi apapun bisa terjadi dalam jangka waktu tersebut. Nah, kejadian-kejadian yang tidak diharapkan ini harus diantisipasi dengan adanya kompensasi di awal yang diberikan kepada investor berupa suku bunga yang memang lebih tinggi dibandingkan dengan jika
investasinya itu jangka pendek. Karena tadi untuk kompensasi risiko tinggi yang akan dihadapi selama jangka waktu jatuh tempo. Longer maturities are less liquid and carry more risk, justifying higher rates. Yang saya bilang tadi bahwa karena eh, jangka waktu yang panjang membuat ya jangka waktu yang panjang itu membuat suatu sekuritas itu menjadi tidak liquid, sulit untuk akhirnya diubah menjadi cash. Tidak liquid itu berarti sulit untuk diubah menjadi cash. Nah, ketika dia tidak liquid atau ibaratnya sulit dijual gitu karena jangka waktunya panjang, maka risiko yang dibawa oleh sekuritas tersebut itu semakin tinggi. Maka semakin tinggi risiko, maka tingkat suku bunga yang diminta, yang diharapkan itu juga semakin tinggi. This theory explain upward sloping yield curve. Jadi ini juga menjelaskan fenomena yang terjadi pada perubahan di kurva yield. Dan yang terakhir itu adalah teori segmentasi pasar, di mana menyatakan bahwa pasar untuk sekuritas dengan berbagai jatuh tempo tersegmentasi dan tingkat suku bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan dalam setiap segmen. Sehingga penawaran antara satu segmen dengan segmen lain, permintaan antara satu segmen dengan segmen lain itu akan berbeda. Nah, perbedaan segmen ini tadi yang akan menentukan tingkat suku bunganya sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada di segmen tersebut. Itu sedikit terkait term structure of interest rate. Kemudian kita coba lanjutkan ke forecasting interest rate. Bagaimana sih cara memforecast interest rate? Jadi interest rate itu bisa diprediksi atau bisa diforecast dengan beberapa cara, mulai dari economic models, market indicators, maupun central bank guidance. Nah, forecasting interest rate itu merupakan proses memprediksi tingkat suku bunga di masa yang akan datang yang sangat penting untuk akhirnya kebutuhan informasinya bagi finansial, baik untuk investor maupun perusahaan, bahkan juga pemerintah. Nah, untuk melakukan prediksi itu tadi bisa dengan tiga cara. Ada economic model, market indicator, sama central bank guidance. Nah, kalau economic models ya seperti namanya ya, ini model-model yang didasarkan pada teori-teori ekonomi yang relevan. Misal pakai teori makro models atau model makroekonomi. Misalnya menggunakan ISLM model, Investment Saving Liquidity Preference Money Supply. Digunakan untuk memprediksi suku bunga dengan melihat bagaimana interaksi antara pasar barang dan pasar uang mempengaruhi suku bunga. Nah, dalam model ini, suku bunga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti inflasi, tingkat output ekonomi, kebijakan fiskal, dan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi. Jadi ekspektasi masyarakat terhadap inflasi, walaupun dia hanya sekedar ekspektasi, kalau teman-teman nyimak ya tadi dari term structure, nah ekspektasi itu, walaupun hanya sekedar sebuah ekspektasi, itu juga memberikan pengaruh terhadap suku bunga gitu. Karena ketika ekspektasi itu berubah, maka tingkat suku bunga juga akan berpengaruh. Nah, selain makro models, itu ada juga Fisher effect. Nah, Fisher effect itu adalah konsep di mana suku bunga nominal itu sama dengan eh, konsep di mana perubahan tingkat inflasi akan tercermin dalam suku bunga nominal dan memprediksi inflasi masa depan adalah langkah penting untuk memprediksi suku bunga. Kemudian juga bisa pakai term structure model dengan melihat bagian mana suku bunga untuk instrumen yang dengan berbagai jatuh tempo. Nah, itu tadi adalah contoh ketika menggunakan economic model. Mungkin paling paling sering digunakan itu adalah yang kalau economic model karena memang berdasarkan ekonomi ya dia lebih menggunakan faktor-faktor makroekonomi seperti melihat menggunakan makro model tadi yaitu model makroekonomi yang memprediksi suku bunga dengan memperhatikan faktor-faktor makro seperti inflasi, kemudian tingkat output ekonomi, kebijakan fiskal, dan juga ekspektasi masyarakat terhadap inflasi. Di sini juga dituliskan ya, model may incorporate inflation rate, GDP growth, and employment data. Jadi ini masih nyambung dengan yang ada di sini, di yang kemarin bahwa movement of
interest rate over time. Jadi pergerakan interest rate dari waktu ke waktu itu dipengaruhi oleh economic indicators, di mana economic indicators itu adalah GDP growth and employment rates and influence. Dan untuk memprediksi itu nyambung dengan movement of interest rate over time. Untuk memprediksi itu kan berarti kita harus mengetahui pergerakan dari interest rate tersebut ya. Nah, itu memang ketika kita menggunakan economic model itu lebih melihat kepada sebentar. Oh, sorry. Bergeser ternyata dia, guys. Bentar ya. Nah, ini masih nyambung ya sama yang kemarin bahwa akhirnya eh, movement of interest rate over time itu dipengaruhi oleh economic indicator yang terdiri dari GDP growth, kemudian ada unemployment rates and inflation. Nah, ini juga berhubungan nih antara movement of interest rate over time, jadi pergerakan interest rate dari waktu ke waktu dengan forecasting interest rate. Nah, ketika kita ingin memforecasting interest rate atau memprediksi interest rate melalui economic models, nah yang akan mempengaruhinya itu tidak jauh berbeda dengan movement of interest rates over time, yaitu kalau melihat economic models berarti masih membicarakan sekitar inflation rate, GDP growth, sama employment data. Nah, di luar ini seperti yang tadi saya sebutkan, ada juga pengaruh-pengaruh seperti kebijakan fiskal, kemudian ekspektasi masyarakat terhadap inflasi. Karena kebijakan fiskal itu eh, akhirnya tindakan pemerintah untuk eh, kebijakan-kebijakan tertentu itu juga mempengaruhi bagaimana si interest rate itu bisa diprediksi. Nah, forecasting accuracy can vary based on model assumptions and external factors. Jadi keakuratan dari forecasting tersebut, ya namanya forecasting ya, namanya prediksi, bisa dibilang bahasa simpelnya nebak gitu. Tebak-tebakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, berapa interest rate di masa yang akan datang. Jadi keakuratannya memang tidak 100%, dan keakuratan dari sebuah forecasting interest rate itu didasarkan kepada model yang dibuat dan juga faktor-faktor eksternal. Nah, faktor-faktor eksternal seperti faktor-faktor makro yang sebelumnya sudah disebutkan. Kemudian, selain dari economic models, forecasting interest rate itu juga bisa menggunakan market indicators. Nah, market indicators itu adalah indikator-indikator pasar yang memang sering digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang ekspektasi pasar terhadap suku bunga di masa yang akan datang. Nah, ini biasanya indikator-indikator yang digunakan itu adalah bond yields, pengembalian untuk obligasi, kemudian stock market performance. Kalau misalnya teman-teman pernah datang ke BI itu kan ada angka-angka di layar. Nah, itu adalah kinerja dari stock market atau pasar modal gitu. Bisa dilihat mana instrumen yang naik, mana instrumen yang turun, mana komoditas yang dijual, mana komoditas yang dibeli, dan juga commodity prices can signal interest rate trends. Jadi memang bond yields, kemudian stock market performance, bagaimana performa pasar modal, dan juga harga komoditas. Harga komoditas di sini itu adalah komoditas-komoditas yang ada di pasar keuangan tentunya. Itu memberikan sinyal untuk melihat tren dari interest rate. Sehingga kalau kita bisa melihat tren dari interest rate, kita bisa forecasting kira-kira di masa yang akan datang atau berapa bulan atau berapa tahun lagi itu interest rate itu akan ada di angka berapa. Analysts monitor these indicators for insight into future rate movements. Jadi memang melihat indikator ini untuk akhirnya melihat pergerakan tarif atau pergerakan rate dari interest rate itu sendiri. Market sentiment can also provide clues about anticipated changes. Nah, seperti tadi yang dibahas di bawah ya,
sentimen dari pasar itu juga bisa menyediakan suatu clue untuk akhirnya mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi pada entah kenaikan entah penurunan pada interest rate. Dan yang terakhir itu adalah central bank guidance. Nah, central bank guidance ini adalah bank sentral. Kalau di Amerika Serikat kita punya namanya Fed atau Federal Reserve. Kalau di Indonesia kita punya Bank Indonesia. Nah, bank sentral ini memainkan peran penting dalam mempengaruhi suku bunga melalui kebijakan moneter. Salah satu alat yang digunakan itu ada forward guidance, yaitu pernyataan resmi yang memberikan petunjuk tentang kebijakan moneter di masa depan. Jadi memang pernyataan-pernyataan, kemudian yang hal-hal yang dirilis oleh bank sentral suatu negara itu akan memberikan pengaruh terhadap pergerakan interest rate gitu. Karena dari statement dari bank sentral suatu negara itu dapat mempengaruhi ekspektasi dari pasar. Ketika ekspektasi pasar berubah, maka interest rate juga akan berubah. Nah, itu tadi adalah 3 cara untuk bisa memprediksi interest rate. Ada economic models, kemudian market indicators, dan ada central bank guidance. Nah, sekarang kita masuk ke dalam time value of money dan interest rate. Ini adalah time value of money dan interest rate ya. Nah, time value of money dan interest rate itu di sini kita harus tahu dulu apa itu time value of money. Teman-teman udah nggak asing lagi ya sama time value of money ya. Time value of money itu ada sebuah prinsip di mana nilai uang sekarang itu jauh lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan datang. Contohnya sekarang 15.000 masih dapat tuh bakso 1 mangkok. Nah, di tahun 2035 misalnya, belum tentu harga segitu masih bisa dapat barang yang sama. Mungkin kalau bisa dapat barang yang sama, eh, bola-bola baksonya berkurang, kan bisa jadi seperti itu. Jadi intinya adalah harga uang sekarang itu jauh lebih berharga dibandingkan di masa yang akan datang. Sebenarnya sama aja contohnya ketika dulu teman-teman waktu mungkin masih SD gitu jajan 5.000 itu udah cukup buat seharian. Nah, sekarang teman-teman suruh jajan 5.000 dapat apa gitu. Dapat es teh doang satu kan. Belum makan, belum apa, seperti itu ya. Nah, kemudian nah, investor itu perlu mengerti terkait time value of money itu untuk apa. Tentu saja untuk mengerti terkait investasi dan membuat keputusan keuangan. Apakah artinya akhirnya akan melakukan investasi atau tidak, atau kalau sudah investasi kira-kira akan dijual atau tetap di keep seperti itu. Nah, itu butuh pengetahuan terkait time value of money. Oh iya, sebelum beralih ke sini, masih terkait dari tadi forecasting interest rate. Mohon maaf, saya lupa. Jadi kan di sini ada 3 jenis untuk akhirnya melakukan forecasting gitu ya. Ada economic models, ada market indicator, sama ada central bank guidance. Nah, economic ketiga ini untuk mana sih? Mungkin muncul ya pertanyaan di teman-teman bahwa mana indikator atau cara yang paling bukan indikator lebih tepatnya cara mana yang paling tepat untuk melakukan forecasting interest rate. Nah, jawabannya adalah ketika ingin mendapatkan prediksi yang lebih akurat, lebih baik mengkombinasikan ketiganya. Jadi bukan hanya melihat ekonomi indikator saja, tapi juga melihat nih kondisi pasar keuangan seperti apa, melihat bond yields, stock market performance, dan juga commodity prices. Tapi selain itu juga harus tetap mengawasi bagaimana kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh central bank gitu. Jadi dari kombinasi ketiga pendapatan di atas diharapkan forecasting terkait interest rate itu akan jauh lebih akurat. Jadi kalau misalnya salah satu sih kurang banget ya, lebih baik ketika melakukan forecasting interest rate itu mengkombinasikan ketiganya. Oke, kita balik lagi ke sini.
Tadi kita udah sampai di time value of money. Saya nggak bahas banyak, kurang lebih time value of money adalah nilai uang sekarang itu jauh lebih berharga dibandingkan nilai uang di masa akan datang. Nah, di time value of money itu nanti ada present value atau nilai sekarang dan ada future value atau nilai di masa depan. Nah, nilai sekarang itu adalah nilai saat ini dari sejumlah uang yang akan diterima atau dibayarkan nanti di masa yang akan datang. Dihitung dengan mendiskontokan arus kas dengan menggunakan tingkat suku bunga tertentu. Teman-teman nanti akan dapat rumus manajemen keuangan. Di sini saya nggak akan ngasih rumusnya, saya hanya akan ngasih teorinya aja. Untuk hitungannya teman-teman bisa belajar di manajemen keuangan. Itu present value. Jadi menghitung nih, misalnya 5 tahun lagi deh saya akan dapat 100 juta. Nah sebenarnya nilai 100 juta sekarang itu yang akan dapat 5 tahun lagi itu berapa? Nah itu namanya ngitung present value. Nah kalau future value itu adalah nilai masa depan. Merupakan sebuah nilai di mana di masa depan nilai dari sejumlah uang yang diinvestasikan atau ditabung hari ini dengan menggunakan suku bunga tertentu. Jadi misalnya sekarang teman-teman ke bank nih, terus nabung 50 juta. Kira-kira 5 tahun lagi uang saya jadi berapa? Nah, itu future value. Jadi kalau future value itu untuk mengetahui nilai di masa akan datang, present value itu untuk mengetahui nilai sekarang uang yang akan diterima di waktu yang akan datang. Begitu. Jadi sebenarnya dua-duanya itu masih bayangan, tapi pengen diketahui nilainya karena dengan mengetahui nilai tersebut, jadi bisa tahu apakah investasi tersebut worth it atau tidak, perlu diambil atau tidak. Kalau misalnya nih ternyata present value-nya itu nggak terlalu besar atau nggak terlalu worth it gitu, sudah tidak diambil. Jadi itu untuk akhirnya memutuskan apakah investasi tersebut akan dilakukan atau tidak. Nah, tadi jadi untuk untuk time value of money itu ada present value dan ada juga future value. Nah, apa sih lump sum valuation? Nah, lump sum valuation ini adalah the process of determining the present value of a single future cash flow. Jadi, lump sum atau penilaian jumlah tunggal merupakan suatu metode untuk menghitung nilai sekarang atau nilai masa depan dari sejumlah uang tertentu yang diterima atau dibayarkan di masa depan dengan menggunakan suku bunga tertentu. Jadi, ini kurang lebih mirip ya, kayak kalau kita menghitung present value dan future value tadi. Kemudian ada juga annuity atau anuitas. Nah, anuitas itu apa? Anuitas adalah serangkaian pembayaran berkala yang diterima atau dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. The valuation of series of equal payments made at regular intervals. Jadi ini adalah perhitungan sejumlah serangkaian pembayaran yang berkala, yang nggak langsung banyak semua, yang diterima atau dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, apa sih gunanya penilaian anuitas ini? Nah, penilaian anuitas ini menggunakan suku bunga untuk menentukan nilai sekarang atau nilai masa depan dari aliran pembayaran ini, involving calculating the present value of future cash flow from annuities, important for retirement planning and structure financial product. Jadi ini perhitungan anuitas ini berguna ketika kita sedang merencanakan misalnya tabungan hari tua. Nih, di sini retirement planning, merencanakan nanti hari tua itu mau punya uang berapa, itu bisa mulai nih ditabung dari sekarang dan dihitung. Nanti setelah 20 tahun lagi saya punya uang berapa ya, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah effective annual return. Nah, effective annual return ini adalah the annual rate of return on an investment accounting for compounding. Jadi tingkat pengembalian tahunan efektif adalah tingkat suku bunga yang digunakan untuk menghitung pengembalian dari investasi tahunan setelah memperhitungkan pengaruh bunga majemuk. Jadi di sini ada compounding rate ya, ada compounding interest gitu, ada bunga majemuk. Efektif annual return ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pengembalian aktual dibandingkan suku bunga nominal. Jadi dengan menghitung efektif annual return kita akan tahu
annual rate of return dari suatu investment itu akan dapat berapa. Dan ini perhitungannya cukup akurat. Nah, itu ya. Jadi dari bab ini, dari bab determinant of interest rate ini, kita memahami dari mana, kenapa sih interest rate itu bisa berubah-berubah. Karena interest rate itu ternyata dipengaruhi juga oleh pasar seperti itu. Adanya permintaan dan penawaran terhadap sejumlah dana gitu. Ketika penawaran dananya tinggi kan uangnya banyak tuh. Nah, cenderung interest rate-nya akan turun. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi interest rate, ketika interest rate naik pasti eh, orang-orang pada berbondong-bondong untuk menyimpan di bank sehingga penawaran untuk pinjaman itu jauh lebih tinggi seperti itu. Dan sebaliknya ketika misalnya permintaan dananya itu sedikit, biasanya apa namanya akan terjadi sebaliknya yang berpengaruh terhadap interest rate. Jangan lupa juga interest rate yang bergerak itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada historical trend, jadi tren secara historis gitu. Nah, dari catatan-catatan khususnya kalau di interest rate itu BI gitu, BI itu punya catatan interest rate selama beberapa kurun waktu berapa puluh tahun gitu. Nah, dari historical trend ini bisa, oh, ternyata situasinya similar nih atau situasinya sama. Nah, itu bisa dijadikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan interest rate dan bisa digunakan untuk bahan belajar. Supaya memang ketika ada situasi yang sama bisa dibaca gitu. Interest rate-nya itu akan naik atau turun. Sebenarnya jadi dari movement of interest rate over time ini nyambung sama si forecasting of interest rate. Begitu juga in economic indicators di mana faktor-faktor ekonomi seperti di GDP growth, unemployment rate sama inflation itu akan mempengaruhi interest rate. Dan yang terakhir itu adalah market sentiment seperti itu. Nah, dari pergerakan interest rate dari masa ke masa itu tadi bisa dibuatkan prediksi interest rate di masa yang akan datang melalui economic models, yaitu tadi dengan melihat macroeconomy indicators, kemudian ada market indicators berupa stock market performance, kemudian bond yield, tingkat pengembalian yang ada, dan juga bisa harus memperhatikan juga terkait central bank statements, karena central bank statement itu akan menggiring ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan moneter. Dan yang terpenting di sini itu adalah apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari interest rate itu. Nah, determinant of interest rate ada inflation, real interest rate, default or credit risk, sama liquidity risk. Kemudian ada special provision or covenants dan ada term to maturity. Nah, itu adalah terkait determinant of interest rate. Sebelum saya lanjutkan ke materi interest rate and security valuation, silahkan ya jika ada yang ingin didiskusikan. Saya izin nyari charger. Mana charger saya? Baik, kalau nggak ada, supaya kita nge-refresh nih guys ya. Coba sebentar. Halo, semuanya masih ada di sini? Suara hujannya masuk nggak? Enggak, Bu. Nggak Bu. ya, aman Ya. ya. Di di Rawamangun lagi hujan soalnya, lumayan kencang. Nah, coba ya untuk mereview, kita bikin game kecil-kecilan lah biar nggak ngantuk gitu ya. Eh, Seperti biasa, saya akan mencari nama dari berdaftar nama, atau ada yang ingin mengajukan diri? Nggak ada pasti. Ya udah kita tunjuk aja. Sekarang tanggal 16. Nah, tanggal 16 huruf apa? Ayo. J, K, L, M, N, O, P. Huruf P. Ada yang namanya dari P? Pela, Bu, Pela. Siapa? Pela, Pela. Pela siapa? Oh, Vela kali. Kenapa jadi Pela?
Kasihan amat, Oh, beda ya, cakep-cakep Bu. Pela. Sorry, Bu. Sorry, Bu. Ini pasti Albert deh yang ngomong nih. Coba abis P apa? P, Q, R. R deh berarti kalau misalnya nggak ada huruf P. Di sini nggak ada yang P. Yang R itu ada, nah, ada Reynard sama Ratu Aurora. Coba mana? Terus ada Rahmatullah Ibrahim, tiga. Ya, ada tiga. Ada Rahmatullah, kemudian Reynard, sama ada satu lagi tadi Ratu. Mana? Coba dibuka mic-nya. Iya, Bu. Saya Baim Bu B. Ini siapa yang ubah nama jadi Baim? Kacau banget. Oke, nah saya pengen ini nih, pengen nge-review sedikit. Coba dari Reynard dulu. Reynard coba kamu eh jelaskan apa faktor-faktor yang akhirnya membuat sebuah interest rate itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Coba. Ratu sama Rahmatullah setelah ini siap-siap ya. Ayo Renat, aku tunggu jawabannya. Kalau Renat nggak merasa butuh bantuan, boleh ngajak siapa untuk membantu. Tapi tidak boleh Boleh Adi ngajak, Bu. Atmaja, boleh. Tapi tidak Saya mau boleh Adi ngajak. Atmaja dan Noel ya, karena kemarin mereka sudah bersuara. Jadi Mau saya pengen kamu ngajak. mengajak yang belum bersuara. Ajak Albert, Bu. Nah, Gas. Ajak silahkan. Ayo Albert. Albert sama Reynard dijawab. Ayo, Bert. Bantu gua, Bert. Butuh, Bert. Tadi Nah, pertanyaannya apa, Bu? ayo. Di sini deras banget, Bu. Hujannya, Bu. Faktor yang menaikkan interest rate. Ya, yang membuat interest rate itu berubah dari masa ke masa. Tadi kan saya udah sebut tuh beberapa kali. Satu faktor aja, kan ada tiga tuh sebenarnya. Satu faktor aja yang paling paling deket lah sama teman-teman di kehidupan gitu. Clue-nya adalah titik-titik indikator, bla 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 Ya sih. indikator. Nah, kalian tuh fakultas apa? Bla 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 indikator. Nah, indikatornya ada tiga, sebutin tuh tiga-tiganya. Ayo Renard sama Albert. Kalau yang saya tahu sih interest rate berubahnya gara-gara salah satunya inflasi. Soalnya kan kalau inflasi naik tuh pasti otomatis bank bakal ngelihat ini uangnya tuh value dari duit tuh makin dikit gitu, Bu. Jadi interest rate-nya harus dinaikin biar sesuai. Oke, Yang saya satu ingat itu. ya satu itu namanya apa? Bla 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 indikator. Indikator. Saya lupa Enggak, nama kan indikatornya. kan kamu kan ini kamu fakultas apa di sini? Ekonomi, indikator ekonomi, Bu. Nah, gitu maksudnya. Nah, kan economic indicator salah satunya ada inflasi. Nah, Renat benar udah jawab satu. Nah, coba Albert tadi ditarik sama Renat, coba dibantuin itu. Renatnya dua lagi apa? Ya, Bert, butuh bantuan, Bert. Ayo, dua lagi apa? Renard, lu minta bantuan sama orang yang bener dikit, kek. Lu malah minta bantuan sama gua. Ya, dia mah gitu. Biar Jangan seru, Bert. makanya Sama-sama nggak jangan bisa tuh mendeskripsikan lebih diri bagus, Bert. sendiri. Ayo Albert mau minta Eh, bantuan siapa? Baru terjawab Rena, satu Bu, ya, masih Rena, ada dua Rena. lagi ya. Bunga berkembang gara-gara disiram air sama dikasih pupuk bird. Astagfirullah. Iya, itu bunga flowers ya, bukan interest. Astagfirullah. Iya sih, nggak salah Rahmatullah. Coba deh Rahmatullah nih. Sini, coba Rahmatullah mana? Ya, Bu, Baim udah pinter, Bu. Nah, oh, Ini nah Bu, coba dua sebut lagi apa? Saya udah sebut beberapa kali itu tadi. oke saya jelasin yang saya tangkap aja deh Bu ya. Ya, Interest rate. Biar kalau yang pernah saya pelajari gitu, ini kan bunga itu tergantung ini ya strategi moneter ya, ya lalu. dari inflasi buat menangani inflasi dan macam-macam atau bisa buat eh, memengaruhi investor gitu. Klik Oke. GPT ngaco lu. Ini materi ini kemarin yang sama Pak Hanif gue ingat. Biasanya BI bakal menaikkan suku bunga buat mendorong orang menjadi lebih mau nabung gitu Ibu. Oke, Itu juga berarti mempengaruhi nggak sih?
Ya, boleh bisa. Kurang lebih mendukung ya, mensupport Heeh. tadi apa namanya jawabannya Reynard ya. Masih terkait inflasi. Masih ada dua faktor lagi nih saya penasaran. Coba Ratu, mana Ratu? R terakhir di kelas Hai ini. Ibu. Ya, dua lagi apa tuh? Sebutin aja. Nggak dijelasin Eh, nggak apa-apa dua lagi. RS. Abis saya R. taunya yang ini doang, Bu, kebijakan Bank Sentral. Oke, terus apa lagi? Pokoknya kalau Bank Sentral itu, kalau Bank Indonesia itu ngatur suku bunga, kalau ekonominya lagi lemah, kan bunganya diturunin tuh biar orang mau belanja atau investasi kan. Nah kalau Hmm, inflasinya tinggi, bunganya dinaikin biar harganya nggak makin naik kayak gitu, Bu. Saya taunya itu oke. doang. Baik, terima kasih. Ya, jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman benar. Untuk melengkapinya adalah economy indicators atau faktor-faktor ekonomi atau indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi pergerakan suku bunga dari masa ke masa itu selain inflasi ada dua lagi nih dari makroekonomi. Ada GDP growth atau PDB, pertumbuhan PDB dan juga ada unemployment rate. Unemployment rate itu adalah tingkat pengangguran seperti itu ya. Nah, satu pertanyaan terakhir. Habis R apa S? S siapa ya yang terlihat di sini? S banyak lagi. Tapi dari tadi di chat kayaknya yang namanya Edward disebut mulu deh. Bu, Edward jangan mana sebut. Edward? Itu disebut katanya, kata tadi Aduh, Albert bilang, Edward tahu semua itu Bu, gitu. pembohong deh, Bu. Mana Edward? Kok mukanya nggak kelihatan? Ada, Bu, ini, Bu. Ada ya? Mungkin di slide 2 ya. Astagfirullah. Ya, ya udah Edward sama Albert. Albert tadi tadi belum jawab loh, nunjuk-nunjuk orang doang loh. Coba Albert sama Edward, silahkan dicari jawaban bagaimana cara memforecasting interest rate. Ada tiga cara tadi. Melalui apa aja? Bu, diulangin Bu Ayo. pertanyaannya Bu. Mohon maaf Bu, di sini suara hujannya kenceng banget. Baik. Bagaimana cara memprediksi interest rate di masa yang akan datang? Baik, lewat dukun. Parah banget, Renard. Coba apa sebelum kita lanjut yuk. Habis ini kita lanjut nih. Kalau Albert sama Edward udah bisa jawab. Bu, ini salah nggak apa-apa kan, Bu ya? Kagak pape. Siapa yang menghukum? Kayaknya Bu ya. Kayaknya time Ya. series analysis, terus ada regression model sama market base mungkin, Bu. Oke, baik. Jawabannya statistik sekali, luar biasa. Oke, Albert gimana tuh? Edward udah jawab dari tadi. Albert belum jawab-jawab loh. Saya Tadi pada Edward nanya. jawab apaan Bu? Edward tadi jawab, katanya regression analysis, kemudian ada Walah, market base, chat gitu. GPT itu. Kalau menurut GPT. Albert apa? Coba Albert apa Albert? Baru tuh saya jelasin tadi panjang kali lebar kali tinggi, udah kayak volume. Ayo Albert Kayaknya apa? Ada tiga. apa ya? Apa eh dong? Analisis ini kali Bu, faktor dari luar kayak konsumen gitu-gitu. Terus, kok dia bergerak-bergerak sih? Coba Edward, stay gitu, steady gitu. Nah, Panas, Bu. kelihatan. Kamu di mana sih? Saya grogi Bu. Aman. Elah. Nah, nih ya, saya ulang lagi mana tadi nih. Tadi siapa namanya? Edward udah rada nyerempet tuh, ada market-marketnya. Nah, market base itu bisa dibilang sebagai market sentiment nih yang belum keluar. Sebentar. Nih, forecasting interest rate itu bisa dilakukan melalui economic models, market indicators, sama central bank guidance. Coba Albert diulang apa aja economic model. Ayo Albert diulang. Apa aja? Bu nggak kedengeran Bu, jadi kenceng banget Bu. Ibu nggak Ih, percaya Bu. coba Edward diulang yang tadi Edward apa yang saya barusan jelasin. Ada tiga untuk
cara untuk forecasting interest rate. Barusan saya sebutin lagi. Tadi yang market udah oke, dua lagi. Bla 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 indikator sama satu lagi itu adalah apa? Ayo, berhubungan sama Bank Indonesia. Ayo Edward, dibuka mic-nya. Sabar Bu, saya mencoba mengingat dulu Bu. Bentar. Coba Albert masuk ke dalam ruangan gitu, biar kedengeran Zoom-nya. Saya ada di ruang tamu, Bu. Ya udah masuk ke kamar. Parah banget trainer. Coba Edward apa? Kami masih menunggu. Atau Edward mau narik siapa deh, Oh, boleh. ini Bu. Ini Bu. Apa? Economic Models, terus Market Indicator sama Central Bank Guidance. Nah, itu dapet. Dapet di mana? Dapat dari Jeskam. Makasih ya Jeskam. Parah banget. Just dicepuin, Just. Ya, Bohong oke. itu Bu, saya ditarik-tarik itu bohong Edward. Oke, oke, oke. Sip ya, udah ya. Nah, kita lanjut dulu. Kan kalau gini lumayan. Yang nggak ditunjuk pun ikut bersiap karena takut namanya dipanggil. Ya beruntunglah sekarang tanggal 16 ya, guys. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke interest rate and security valuation. Mana kok nggak muncul? Oh, belum diklik. Nah, udah kelihatan ya. Jadi ini adalah interest rate and security valuation. Jadi nanti di sini kita akan melihat jenis-jenis interest rate dengan bagaimana hubungannya dengan valuasi sekuritas. Valuasi sekuritas itu intinya adalah menghitung berapa nilai dari sekuritas tersebut, baik sekuritasnya berupa obligasi maupun sekuritasnya berupa nanti saham, seperti itu ya. Nah, pertamanya sebelum kita melihat eh, security valuation, kita harus mengetahui dulu nih jenis-jenis rate of return. Jadi ada tiga jenis nih rate of return teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di depan. Ada required rate of return, ada expected rate of return, dan iya ada required rate of return dan ada expected rate of return. Sorry, ada dua. Nanti required sama expected itu akan di versuskan. Apa beda keduanya? Nah, tapi sebelum ke situ, kita coba lihat dulu. Salah satu jenis interest rate itu, salah satu ukurannya, various interest rate measures atau berbagai ukuran suku bunga, itu adalah yang pertama coupon rate. Nah, coupon rate ini apa? Coupon rate ini adalah nilai tetap setiap tahun pembayaran bunga karena suatu perusahaan itu menerbitkan obligasi. Jadi kalau perusahaan menerbitkan obligasi, setiap periode tertentu sesuai dengan perjanjian, itu mereka harus membayarkan kupon namanya. Kalau saham kan kita punya dividen, kalau obligasi atau bond kita punya kupon. Nah, si kupon ini tadilah yang akan dibayarkan kepada pemegang obligasi sebagai bagian dari keuntungannya dia udah mau membeli surat hutang. Kan obligasi itu adalah surat hutang. Nah, si surat hutang ini tadi itu dibeli oleh investor. Nah, keuntungan dari investor itu membeli surat utang apa, Bu? Nah, keuntungannya adalah dibayarkan kuponnya per tahun. Dan itu memegang prioritas cukup tinggi di perusahaan, di mana itu sifatnya adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan per tahunnya. Seperti itu. Nah, biasanya di dalam perjanjian surat utang tadi, kupon rate ini akan dinyatakan dalam persentase. Berapa sih persentase kupon rate yang akan diterima?
Dan semakin besar persentase dari kupon rate, tentu obligasi tersebut akan semakin menarik. Tapi teman-teman harus ingat, semakin besar kupon rate berarti surat utang itu semakin beresiko. Karena high risk akan menghasilkan high return. Nah, ketika returnnya berupa kupon itu tinggi, maka sudah pasti obligasi tersebut juga beresiko tinggi. Nah, kemudian dari situ cukup ya perkenalannya sama kupon rate. Nanti kupon rate itu akan jauh lebih dalam ketika kita sudah masuk kepada bond valuation di sini. Nanti ada perhitungan untuk bond valuation. Nah, selain ada coupon rate, di dalam investasi itu juga ada namanya required rate of return dan ada expected rate of return. Apa bedanya? Nah, kalau required rate of return itu adalah minimum return yang investor harapkan ketika mengambil sebuah resiko. Jadi ketika investor itu mau berinvestasi, required rate of return itu adalah nilai minimal yang dia harapkan untuk menjadi pengembalian dari investasi tersebut. Nah, required rate of return ini dipengaruhi oleh kondisi pasar, kemudian dipengaruhi juga oleh risiko atau dipengaruhi juga oleh tolerance, individual risk tolerance, artinya toleransi risiko dari setiap individual. Jadi kan setiap orang itu, kita semua ini kan sebenarnya berpotensi ya menjadi investor. Tinggal akhirnya pertama punya dananya, kedua berani memulai, yang ketiga adalah berani memulai, dan yang ketiga itu adalah mau terus belajar. Nah, ketika seseorang itu memulai sebuah investasi, biasanya karakter antara satu orang dengan orang lain beda. Misal, kalau Albert mungkin karakternya itu risk taker gitu. Jadi dia sangat berani mengambil resiko. Jadi berani berinvestasi pada instrumen-instrumen yang risikonya tinggi. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan return yang juga tinggi. Beda mungkin sama Edward yang akhirnya ngerasa bahwa udah deh gue main aman aja gitu. Nah, ketika main aman berarti lebih menyukai dengan instrumen yang dia itu resikonya itu cenderung stabil atau tetap atau mungkin bahkan rendah. Walaupun mungkin return yang diberikan pun tidak sebesar return yang akan didapatkan oleh Albert gitu. Karena tadi ketika berani mengambil resiko maka juga harus akan mendapatkan keuntungan yang tinggi, tapi ya resikonya tinggi gitu, bisa mengalami kerugian. Bahkan kalau saham itu kita ada kemungkinan itu 100% loss, apalagi ketika misal perusahaannya jatuh atau perusahaannya pailit, apalagi cuma punyanya stok saham biasa gitu, ya ada kemungkinan dana itu tidak akan kembali, kurang lebih seperti itu. Jadi required rate of return, ingat aja kata-katanya required, berarti yang diminta. Nah, di sini kan diminta nih required ya, berarti itu adalah minimum return yang memang diharapkan oleh investor untuk akhirnya berinvestasi. Di sini bahasanya adalah taking on risk, berarti kan berinvestasi di suatu instrumen. At least misal nanti Renard investasi di saham gitu, misalnya at least bisa dapat pengembalian 4% lah per tahun, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa dibilang sebagai required rate of return. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya apa? Tadi ada market condition sama juga individual risk tolerance. Jadi, bagaimana toleransi seseorang itu terhadap suatu jenis resiko. Nah, temennya itu ada namanya expected rate of return. Ini expected gitu ya. Expected rate of return di sini pengertiannya adalah the anticipated return on an investment based on historical data and forecast. Nah, expected rate of return itu adalah tingkat pengembalian yang diharapkan ya. Berarti ini adalah tingkat pengembalian yang diharapkan adalah estimasi keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh dari suatu investasi. Jadi kalau required rate of return itu seminimal-minimalnya dapat sekian persen. Tapi kalau expected rate of return itu dia adalah
antisipasi return, artinya return ini bisa dihitung berdasarkan memang historical data dan juga forecasting atau prediksi. Nah, perbedaan antar dengan required rate of return itu apa? Nah, kalau required rate of return itu sifatnya subjektif, tergantung pada preferensi risiko investor. Nah, kalau expected rate of return itu dia sifatnya objektif dan didasarkan pada analisis fundamental serta teknis. Makanya di sini dibilang the anticipated return on investment based on historical data and forecast. Jadi, kalau expected return itu sifatnya menyeluruh atau umum, atau memang dia itu objektif sehingga bisa diprediksikan, sehingga bisa dihitung berdasarkan historical atau sejarah atau pengalaman masa lalu seperti itu. Tapi kalau required rate of return itu sifatnya lebih subjektif. Jadi misalnya Albert ngarepnya 5%, Edward ternyata ngarepnya 6%, Renat ternyata ngarepnya 10%. Nah, itu beda-beda tergantung individual risk tolerance seperti itu. Nah, di sini kita punya required versus expected. Apa sih hubungan antara required rate of return dengan expected rate of return? Kalau expected rate of return itu lebih tinggi dari required rate of return, maka investasi tersebut dianggap menarik. Karena kan berarti yang sifatnya objektif itu lebih tinggi daripada yang subjektif. Berarti secara perhitungan, secara historical data, tingkat pengembalian yang akan didapatkan oleh investor itu tinggi sehingga investasi tersebut dianggap menarik. Tapi kalau expected rate of return-nya itu lebih rendah dibandingkan pengembalian yang diharapkan atau required yang diinginkan oleh investor, itu investasinya dianggap tidak menarik karena tadi yang subjektifnya jauh lebih tinggi. Jadi kayak ekspektasinya itu atau keinginan dari investornya itu ketinggian gitu dibandingkan berdasarkan perhitungan data historis, dia itu jauh lebih rendah atau lebih rendah dibandingkan dengan required rate of return. Jadi hubungan dari keduanya adalah ketika memang expected rate of return-nya itu lebih tinggi, maka required rate of return-nya itu lebih rendah dibandingkan expected rate of return, maka investasi itu menarik. Biasanya investor akan suka. Tapi kalau sebaliknya, expected rate of return-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan required rate of return, maka investasi tersebut tidak menarik dan biasanya investor tidak terlalu suka. Seperti itu. Itu adalah tadi hubungan ya, relasi antara expected rate of return dengan required rate of return. Saya berharap teman-teman di sini bisa membedakan nih antara expected rate of return dengan required rate of return. Nah, ketika dihadapkan pada kejadian seperti itu, maka keputusan investasi yang diambil adalah investor itu akan cenderung memilih investasi yang menawarkan expected rate of return yang lebih tinggi dibandingkan required rate of return. Ya tadi yang saya bilang, jika expected rate of return-nya lebih tinggi, berarti memang lebih menarik investasi tersebut bagi investor. Nah, kemudian kita juga punya rate of return, the role of efficient market. Nah, dalam pasar yang efisien, harga suatu aset itu sudah merefleksikan semua informasi yang ada. Ini sama satu lagi, ada realized rate of return ya. Jadi tadi kita punya expected sama required, kita juga punya yang namanya realized rate of return. Kalau ini adalah tingkat pengembalian yang terrealisasi dari suatu investasi di dalam periode tertentu. Jadi kalau expected sama required itu sebenarnya masih bayangan gitu loh. Required itu adalah yang diinginkan, expected itu bayangan yang sudah memang dihitung melalui historical data dan forecast. Nah, realize itu adalah yang sebenarnya nanti didapat itu berapa. Seperti itu. Jadi teman-teman harus membedakan ketiga ini, ada required, ada expected, dan ada realized gitu. Kalau required itu tadi teman-teman harus ingat bahwa dia itu yang diinginkan oleh setiap individu investor, sifatnya subjektif. Nah,
Kalau expected itu juga sebenarnya masih bayangan, belum ada di tangan nih, tapi bisa dihitung melalui historical data dan juga forecast. Nah, dan investor itu biasanya akan lebih menyukai berinvestasi kepada instrumen-instrumen yang mempunyai required rate of return yang lebih tinggi seperti itu. Expected return yang lebih tinggi dibandingkan dengan required. Jadi at least secara hitungan walaupun masih bayangan itu udah jauh lebih tinggi. Nah, ketika nanti tingkat pengembalian itu sudah diberikan, yang diterima di tangan itu adalah namanya realized rate of return, yaitu the actual return earned on an investment over a specific period. Jadi ada tingkat pengembalian yang terrealisasi secara aktual dan diperoleh dari investasi tersebut. Nah, apa bedanya sama expected rate of return? Nah, kalau realized rate of return itu adalah hasil akhirnya. Nanti nih pas udah kan untuk investasi itu harus tahu dulu nih kira-kira dapat tingkat pengembaliannya berapa. Itu melihatnya dari required rate of return dan expected rate of return. Nah, ketika nanti sudah akhirnya oke, saya investasi sekian miliar misal gitu ya. Nah, sudah investasi, nanti nih pada saat akhir ada tingkat pengembalian yang diberikan kepada investor, itu akan menjadi realized rate of return atau hasil akhir seperti itu. Kalau expected itu sebenarnya masih perkiraan, sama kayak required, cuman kalau expected itu jauh lebih objektif karena sudah dihitung dengan historical data. Sedangkan kalau required itu cuman angan-angan pengen-pengennya si investor aja seperti itu. Dan antara expected sama realized itu juga bisa berbeda. Bukan hanya required dan expected yang berbeda, tapi realized dan expected pun punya posibilitas untuk hasilnya berbeda karena banyak faktor ya, misal perubahan kondisi pasar, risiko-risiko yang tidak terduga terjadi selama kurun waktu investasi. Nah, hal-hal tersebut memang akhirnya mempengaruhi hasil akhir atau tingkat pengembalian akhir atau realized rate of return yang memang didapatkan oleh investor. Jadi teman-teman hati-hati, di sini ada 3 jenis rate of return, ada required, expected, dan realized. Ketiganya itu berbeda dengan gunanya masing-masing. Yang 2 required sama expected itu untuk melihat investasi mana yang layak. Nah, kalau realized itu akhirnya hasil akhir. Berapa sih yang sebenarnya saya dapatkan dari investasi saya? Seperti itu. Dan jangan kaget ketika teman-teman nanti berinvestasi, antara expected sama realized-nya itu kemungkinan untuk berbeda itu sangat possible untuk terjadi. Nah, itu adalah various interest rate measures ya. Nah, kemudian kita mulai bergeser ke bond valuation sama equity valuation. Kita mulai dari bond valuation dulu ya. Bond valuation. Astagfirullahaladzim. Nah, bond seperti yang sudah saya sering bahas, bond itu bahasa Indonesianya obligasi ya, teman-teman. Obligasi itu apa sih? Obligasi itu adalah surat hutang. Jadi dia sebuah surat berharga yang memang dikeluarkan oleh perusahaan untuk akhirnya mendapatkan suntikan dana. Tapi sifatnya itu berupa hutang yang nanti ada jatuh tempo yang memang di dalam setelah jatuh tempo itu harus ada nilai yang dikembalikan. Nah, selama menunggu jatuh tempo tadi, setiap tahunnya ada keuntungan juga yang diterima investor berupa tadi apa namanya? Coupon rate seperti itu. Nah, bond valuation atau valuasi obligasi itu apa? Jadi valuasi obligasi itu adalah proses penentuan nilai intrinsik atau wajar dari sebuah obligasi. Nah, nilai ini kenapa penting? Karena nilai ini penting bagi investor untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Nah, ada di 2 formula yang digunakan untuk menghitung valuasi obligasi. Ada yang bond valuation formula used to calculate fair present value atau menghitung nilai sekarang, dan ada rumus yang digunakan untuk menghitung yield to maturity.
Nah, kita lihat dulu yang untuk menghitung nilai sekarang ya. Nah, ini dihitung untuk nilai sekarang itu adalah method for determining the present value of future cash flow from a bond. Jadi, langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung present value. Nah, present value seperti yang tadi saya jelaskan, berapa sih nilai sekarang terhadap dana yang akan kita terima di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya dananya juga belum ada di tangan. Kita tuh perkiraan masa yang akan datang akan mendapatkan pengembalian misalnya 1.500. Nah, 1.500 yang akan di masa akan datang itu di masa sekarang berapa? Seperti itu. Nah, itu adalah menghitung present value-nya. Cuman kembali lagi saya tekankan di sini karena nanti bond valuation sama equity valuation itu ada masing-masing satu bond valuation ada satu bab tersendiri, kemudian equity valuation itu ada satu bab sendiri. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak terkait rumus. Kita konsep aja terlebih dahulu seperti itu. Nah, kemudian apa gunanya menghitung fair present value untuk mempertimbangkan pembayaran kupon dan juga jatuh tempo dari obligasi tersebut. Dan ini sangat membantu investor untuk akhirnya menilai apakah bond ini itu over value atau under value seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah bond valuation formula used to calculate yield to maturity. Ini adalah calculate the total return anticipated on a bond if held until maturity. Jadi, formulasi yang ini, yang yield to maturity adalah tingkat pengembalian total yang akan diperoleh oleh investor jika memegang obligasi hingga jatuh tempo, dengan asumsi semua kupon dibayarkan dan nilai nominal itu dilunasi pada jatuh tempo. Jadi kalau ini melihat nilai sekarangnya dari berapa yang akan didapatkan di masa yang akan datang, kalau yield to maturity itu melihat di masa yang akan datang, itu dari investasi ini akan dapat berapa, seperti itu. Jadi kalau yang present value melihat nilai sekarang, kalau yang yield to maturity bisa dibilang melihat future value atau nilai yang di masa akan datang. Nah, ini biasanya itu melibatkan harga sekarang dari bond itu berapa, kemudian pembayaran kupon itu akan dibayarkan berapa, dan jangka waktu dari obligasi ini akan berapa lama. Jadi sangat berguna untuk membandingkan beberapa obligasi yang mungkin mempunyai karakteristik yang berbeda. Itu tadi bond valuation ya. Jadi di bond valuation itu ada menghitung nilai sekarang dari bondnya dan ada menghitung nilai yang di masa akan datang atau yield to maturity yang akan didapatkan ketika berinvestasi pada obligasi yang bersangkutan seperti itu. Nah, itu tadi yang bond ya. Yang bond itu kan berarti dia sebenarnya sifatnya itu adalah surat hutang. Nah, sekarang kita coba lihat yang dia itu sifatnya itu adalah kepemilikan, yaitu equity atau equity valuation. Nah, equity valuation di sini tentu saja akan lebih kepada saham ya. Jadi equity valuation di sini juga bisa disebut sebagai stock valuation gitu. Nah, stock valuation itu nanti ada berbagai jenis. Ada zero growth in dividends, ada constant growth in dividends, ada supernormal growth in dividends, dan ada growth in dividends. Jadi di dalam menghitung valuasi ekuitas atau menghitung valuasi saham, menghitung valuasi saham tadi ya, kita harus mempertimbangkan pergerakan dividen. Dividen itu apa? Kembali saya ulang lagi. Kalau investor itu berinvestasi di obligasi, keuntungannya disebut sebagai kupon. Kalau investor itu berinvestasi di saham, keuntungannya disebut sebagai dividen. Nah, dividen itu macam-macam. Ada yang dividennya itu segitu aja, ada yang dividennya itu ada growth-nya. Dia mengalami peningkatan gitu. Misal
tahun pertama naik 5%, tahun kedua 5%, tahun ketiga 5%. Itu disebut sebagai constant growth in dividend. Nah, tapi kalau supernormal growth atau non-constant growth itu biasanya misal tahun pertama 5%, tahun kedua tiba-tiba ke tahun ketiga naik 20%, nanti turun jadi berapa persen seperti itu. Jadi ada volatilitas, ada perubahan-perubahan, ada naik turun yang terjadi terhadap growth dari dividen. Growth di sini itu ada pertumbuhan ya. Jadi ada dividen yang memang segitu-gitu aja, ada dividen yang memang ada naik turun seperti itu. Nah, kalau di zero growth in dividends itu adalah assume dividends remain constant over time. Nah, ini biasanya valuasinya lebih mudah ya, lebih sederhana karena memang dividennya itu konstan, tidak ada peningkatan sehingga untuk perhitungannya pun tidak kompleks. Nah, kalau constant growth dividend itu berarti ada peningkatan yang konstan. Jadi setiap tahun itu ada peningkatan yang sama. Nah, ini akan memberikan valuasi yang tentu lebih dinamis. Dan yang terakhir itu adalah supernormal atau non-constant growth in dividend. Nah, ini recognize that dividends may grow at varying rates initially before stabilizing. Jadi biasanya ini akan terjadi pada perusahaan-perusahaan yang baru IPO atau baru menerbitkan sahamnya. Growth-nya itu dari tahun pertama ke tahun kedua, tahun ketiga biasanya akan mengalami perubahan gitu dividennya karena memang masih menguntungkan gitu. Tapi ketika nanti sudah masuk tahun kesekian, dia akan mulai stabil dan kemungkinan akan menjadi constant growth in dividend ataupun zero growth in dividend. Nah, growth in dividends itu sendiri apa sih? Jadi growth in dividends itu adalah general concept of increasing dividends over time. Jadi kalau misalnya sebuah dividen itu ada peningkatan, itu akan terjadi growth, akan terjadi pertumbuhan seperti itu. Nah, itu adalah perubahan dari tahun ke tahun untuk sebuah dividen seperti itu. Nah, di sini jadi untuk bond valuation dan equity valuation yang perlu teman-teman ketahui itu adalah sejauh itu dulu seperti itu. Nanti untuk lebih lengkapnya terkait perumusan, kemudian perhitungan kita akan pelajari ketika sudah masuk kepada masing-masing bab seperti itu. Jadi kalau bond valuation tadi bisa menghitungnya itu melihat present value atau yield to maturity-nya karena si kuponnya itu kan akan tetap. Jadi bisa melihat perkiraan apakah investasi ini oke atau tidak ketika memang tadi dilihat nilai sekarang atau dilihat nilai yang akan datangnya seperti itu. Kalau equity valuation atau saham valuasi saham itu melihat kepada dividen karena dividennya itu ada yang sifatnya dia tidak bergerak atau tidak bertumbuh segitu aja. Ada yang dia naiknya konstan, ada yang dia naiknya bisa melalui lonjakan baru sampai pada akhirnya dia akan konstan atau stabil seperti itu. Nah, sedikit lagi. Nah, kan tadi di judul dari bab ini adalah interest rate and security valuation. Nah, sebenarnya apa sih impact atau dampak atau pengaruh dari perubahan suku bunga terhadap nilai sebuah sekuritas? Nah, di sini ada general effect of interest rate changes. Teman-teman bisa lihat di sini ada 3 ya. Pertama, rising interest rate typically decrease the value of existing securities. Nah, dampak perubahan suku bunga terhadap nilai sekuritas itu tentu saja tadi peningkatan interest rate tentu akan menyebabkan sekuritas yang sudah ada, yang sudah eksis, itu akan mengalami penurunan nilai. Kemudian mempengaruhi juga baik obligasi maupun ekuitas yang walaupun mereka secara karakteristik berbeda.
tapi nilainya itu juga berpengaruh. Nah, dampaknya pada obligasi misalnya gimana? Adanya hubungan inverse. Hubungan antara suku bunga dan harga obligasi bersifat inverse. Artinya, ketika suku bunga naik, harga obligasi cenderung turun. Dan sebaliknya, ketika suku bunga turun, harga obligasi cenderung naik. Kenapa? Karena gini, obligasi merupakan sekuritas pendapatan tetap dengan pembayaran kupon periodik dan nilai nominal pada saat jatuh tempo. Kenaikan suku bunga akan meningkatkan tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari aliran kas masa depan sebuah obligasi sehingga mengurangi nilai sekarang atau harga obligasi. Jadi ketika suku bunga naik itu kan akan meningkatkan tingkat diskontonya sehingga ketika menghitung present value itu nilai obligasinya akan justru turun. Kalau pada saham sebenarnya tidak selalu linear ya, tapi umumnya adalah linear. Ketika suku bunga itu naik, kemungkinan si harga saham juga akan naik gitu. Tapi memang tidak selalu seperti itu karena sebenarnya hubungan antara saham dengan interest rate ini jauh lebih kompleks seperti itu dan sangat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga ketika ingin disimpulkan secara general itu terkesan agak sulit karena tadi tidak sesederhana yang dibayangkan karena kan harga saham itu kan naik turun seperti itu. Kemudian investor must adjust their strategies in response to rate fluctuation. Tentu saja ketika ada perubahan suku bunga, investor itu harus bisa bermanuver, harus bisa mengganti strategi dalam berinvestasinya supaya tetap bisa menguntungkan. Kemudian di sini juga ada impact of maturity on security values. Ini adalah impact jatuh tempo terhadap nilai sekuritas. Ya tadi ya, sebenarnya di pembahasan sebelumnya juga sudah dibahas bahwa jatuh tempo itu atau jangka waktu sekuritas itu sangat mempengaruhi nilai sebuah sekuritas. Karena biasanya semakin panjang jangka waktunya, resiko yang ditimbulkan itu juga semakin tinggi. Sehingga ketika risikonya semakin tinggi, yang ada adalah investasi tersebut, baik berupa saham maupun obligasi itu cenderung lebih beresiko. Jadi memang kalau kita lihat apakah ada impact antara jatuh tempo dengan nilai sekuritas, tentu ada. Jadi memang harus diperhatikan ya ketika berinvestasi. Apakah memang kalau ingin mendapatkan memang pengembalian yang tinggi, berarti memang bisa mengambil instrumen yang resikonya tinggi. Jadi kita tidak akan bahas di sini karena tadi sudah. Baru yang selanjutnya itu adalah impact of coupon rates on security values. Nah, ini adalah impact dari nilai kupon terhadap nilai sekuritas. Karena di sini kita ngomongin kupon, berarti yang kita bicarakan di sini adalah terkait obligasi. Jadi, higher coupon rate generally lead to higher security prices karena dan biasanya itu akan sangat menarik bagi investor-investor yang memang ingin mendapatkan income yang tinggi seperti itu. Kemudian the direct correlation between coupon rates and market prices. Jadi ada korelasi secara langsung antara harga pasar sebuah obligasi dengan coupon rate atau tingkat kupon. Dan yang terakhir itu adalah price sensitivity to change in interest rate. Jadi bond with lower coupon rates are more sensitive to interest rate changes. Jadi obligasi dengan kupon rate yang rendah itu biasanya akan jauh lebih sensitif terhadap perubahan dari interest rate seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah duration ya. Nah, duration di sini merupakan
salah satu konsep yang paling penting dalam analisis obligasi. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa duration itu merupakan ukuran sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan kecil pada tingkat suku bunga. Jadi duration di sini itu lebih kepada mengukur bagaimana sensitivitas sebuah harga obligasi terhadap suku bunga. Jadi duration di sini jangan diartikan secara mentah bahwa duration itu adalah durasi ya, karena ini dan dia berbeda dengan jatuh tempo atau maturity. Tapi kalau duration di sini itu lebih melihat sensitivitas harga suatu obligasi terhadap perubahan yang terjadi pada tingkat suku bunga. Semakin tinggi duration suatu obligasi, berarti semakin tinggi sensitivitas suatu obligasi, berarti semakin besar perubahan harga obligasi akibat perubahan yang terjadi pada tingkat suku bunga. Kalau misalnya durationnya itu semakin kecil atau sensitivitasnya itu semakin lemah, maka pengaruh terhadap perubahan harga obligasinya itu tidak akan terlalu berpengaruh gitu. Ilustrasi sederhananya adalah seperti ini. Jadi misalnya bayangkan teman-teman itu punya 2 buah obligasi dengan karakteristik yang sama, kecuali jatuh temponya. Obligasi A itu punya jatuh tempo 5 tahun, obligasi B itu mempunyai jatuh tempo 10 tahun. Jika tingkat suku bunga di pasar naik, harga obligasi B itu akan mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan harga obligasi A. Kenapa? Karena sebagian besar nilai obligasi B berasal dari pembayaran pokok yang akan dilakukan di masa depan yang masih jauh, yaitu 10 tahun, sehingga lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga. Jadi duration itu lebih mengacu kepada sensitivitasnya dia, walaupun memang masih ada sangkut pautnya dengan maturity date. Jadi intinya adalah ketika memang obligasi itu jatuh temponya makin lama gitu, duration atau sensitivitasnya itu akan jauh lebih tinggi. Karena tadi kembali lagi dalam kurun waktu 5 tahun dan dalam kurun waktu 10 tahun potensi untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang akan mempengaruhi eh, obligasi tersebut itu akan jauh lebih banyak possible terjadi dalam kurun waktu 10 tahun dibandingkan yang 5 tahun. Makanya secara sensitivitas lebih sensitif harga obligasi yang dia itu 10 tahun dibandingkan dengan harga obligasi yang dia cuma 5 tahun. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang bagian kiri saya memang tidak banyak terlalu bahas karena goal di sini saya sih ingin teman-teman at least ya bisa membedakan antara tadi yang saya jelaskan di awal, antara expected return, kemudian ada required return, dan ada realized rate of return. Kemudian memahami konsep awal dari bond valuation dan equity valuation, di mana untuk bond valuation itu bisa dilihat dari menghitung fair present value atau menghitung yield to maturity. Nah, kalau equity valuation itu harus melihat dulu growth dari dividennya. Apakah dia zero, dia konstan, atau dia non-konstan, seperti itu. Baru nanti, kalau ini kan sebenarnya secara teknis ya. Nah, secara pengambilan keputusan, teman-teman harus memperhatikan seperti dampak dari interest rate, perubahan interest rate terhadap nilai dari sekuritas. Kemudian dampak maturity time-nya, maturity period-nya dari sebuah sekuritas. Nah, khususnya untuk obligasi, di sini ada dampak besar kecilnya kupon rate terhadap obligasi tersebut, dan ada juga duration atau sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga. Nah, di minggu depan kita itu akan masuk kepada lembaga yang mengawasi, kan kita sudah bahas nih financial market ya. Nah, kita akan membahas lembaga yang mengawasi dari financial market itu sendiri. Nah, tapi supaya kita ada interaksi minggu depan, saya ingin minta teman-teman yang presentasi seperti itu. Tapi sebelum saya menjelaskan tugasnya, mungkin ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu. Silahkan kepada teman-teman, boleh sambil saya cari bukunya. Saya buka dulu bukunya. Mana ya? Nah, coba seperti ya, sekarang saya gini aja
deh konsepnya. Kalau habis selesai menjelaskan, saya pengen tes nih ya. Tadi kita udah sampai huruf S. Nah, kita lanjut lagi ke huruf mau ke atas atau ke bawah? Kalau ke atas berarti bisa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Kalau ke bawah berarti R, S, T. Ada yang T? Siapa T? Nggak ada ya T ya? T. Oh, yang depannya huruf T. Tak ada. Oh, ada Uwais Al-Qarni. Coba Uwais Al-Qarni masih bersama kita? Uwais Al-Qarni masih bersama saya di sini. Atas. Apaan Masih, Bu, atas? masih. Masih. Coba Uwais. Gak apa-apa Uwais, tenang aja. Nanti Uwais, nih coba Uwais. Coba jelaskan kepada saya apa perbedaan expected rate of return dengan required rate of return. Kalau Uwais merasa kesulitan bisa phone a friend. Bisa boleh mau minta bantuan siapa bebas. Silahkan. Teman-teman apa konco kentalnya Uwais siapa nih yang bisa membantu. Tapi kalau Uwais bisa sendiri silahkan. Silahkan dijawab Uwais. Hayo, 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 hayo. Saya belum kasih PPT-nya kayaknya. Jadi teman-teman nggak bisa nyontek. Ayo, ayo. Apa Uwais? Tar dulu, Bu. Ya. Bu, Hmm, gimana Uwais? Kita masih ada waktu, makanya saya nanya. Lebih lebih enak kayak gini. Biasanya kalau sesuatu yang eh, agak boleh minta apa bantuan ya? nggak boleh, Bu? Boleh dong, boleh banget. Siapa? Mau siapa? Mau siapa? Seru nih. Tapi jangan yang tadi ya. Jangan Reynard, jangan Albert, jangan Edward, jangan Rahmatullah, jangan Ratu. Jangan Noel dan jangan Adi Atmaja. Karena sudah apal sampai saya sama kelas E ini lama-lama namanya atu-atu. Siapa? Orlando, Bu, Orlando. Oh, baiklah. Mana Orlando? Hadir, Bu. Nah, coba dibantuin Orlando, Uwais. Jawabnya berdua dong. Gini deh, Uwais boleh jawab salah satu. Uwais yang required rate, nah Orlando yang expected atau sebaliknya gitu. Boleh di chat, Bu. Ngomong dong Orlando. Bisa nggak? Maksudnya speak up aja. Jangan di chat dong, nggak seru. Kalau di chat bisa copy ntar, copy paste. Mic dia rusak, Bu. Oh, mic-nya rusak. Ya udah nggak apa-apa, boleh di chat, boleh di chat, boleh di chat kalau gitu. Kalau terhalang, Nggak terhalang. apa-apa Bu, HP-nya udah masuk. Oh, Eh saya mau jelasin yang ini sih Bu. oh bisa nih, Ya, bisa. Alhamdulillah. Silakan. Ya, silakan Orlando, saya dengerin. saya mau jelasin yang expected. Ya, boleh. Berarti Wise yang required ya. Kalau yang expected rate itu yang udah diperhitungkan Bu berdasarkan data dan apa ya hasil sebelumnya gitu Bu. Oke, ada tambahan. Eh, Udah. Ya, coba. Kalau udah, kita coba ke Wise. Kita simpan dulu ya jawabannya Orlando. Wise apa? Required rate of return. Ayo Wise, jangan lama-lama. Saya belum ngejelasin tugas. Ada yang kira-kira dapat SMS, WA lagi? Kayak tadi. Eh, kayak pengembalian minimum dari investor nggak sih, Bu? Pengembalian minimum dari siapa? Investor, Bu. Oke, ada Yaitu kayak tambahan. investor. Mm-mm. Lanjut, lanjut, lanjut. Mana ya? Gimana ya? Kayaknya seru ya. Nanti UTS-nya kita oral.
Ada tambahan nggak, Wais? Ayo. Coba Orlando sambil yang kita nunggu yang Wais ya. benefitnya Iya. layak gitu gitu. Layak apa? Yang layak menurut investornya, Bu. Layak untuk investornya. Oke, baik. Dia kayaknya nge-freeze ya. Halo? Iya, dia nge-freeze. Ya sudah, baiklah. Jadi dari Orlando tadi sudah benar ya. Tapi untuk melengkapinya adalah memang expected rate of return itu adalah tingkat pengembalian yang memang masih bayangan juga. Tetapi tadi benar kata Orlando, sudah dihitung berdasarkan historical data, sudah diperhitungkan berapa secara objektif seperti itu. Tapi kalau yang expected tadi itu tingkat pengembalian minimum bukan dari investor ya Wise, tapi yang diharapkan oleh investor. Jadi bukan investor yang memberikan, tapi yang mengharapkannya itu adalah investor seperti itu. Nah, tadi ya jangan lupa kalau misalnya sebuah investasi itu akan menjadi menarik ketika memang expected rate of return-nya itu yang lebih tinggi. Kalau misalnya nanti sudah apa? Sudah dapat tingkat pengembalian di akhir disebutnya baru namanya realized rate of return. Seperti itu ya. Baik, itu jadi dua bab kemarin dari determinan interest rate sama interest rate and stock and security valuation itu sebenarnya membahas terkait interest rate ya. Jadi dari tiga bab yang sudah berlalu kita sudah mendapatkan terkait financial market, pembukaan nih apa sih financial market, apa itu pasar uang, apa itu pasar modal, seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman juga sudah dapat terkait determinan-determinan, bagaimana forecasting interest rate, dan sekarang bisa membedakan antara expected return, required rate of return, dan realized rate of return, seperti itu. Dan tadi sedikit ya, gambaran awal bagaimana menghitung valuasi obligasi dan juga valuasi saham seperti itu. Nah, saya akan share screen lagi. Bukan. Bukan. Nih. Teman-teman udah ketemu buku ini ya. Kemarin Davin juga udah WA, udah ketemu bukunya. Kurang lebih ini bukunya adalah yang sama-sama yang teman-teman miliki seperti itu. Nah, jadi kita kan kemarin udah ada di introduction, kemudian determinan interest rate sama interest rate of return. Nah, di sini itu kan ada lembaga-lembaga yang akhirnya menjadi regulator ya untuk kegiatan financial market. Kalau di sini di dalam buku ini itu disebutkannya itu adalah Federal Reserve karena memang buku ini basisnya Amerika Serikat, maka wajar jika dia membahasnya Federal Reserve. Tapi karena kita sekarang di Indonesia, maka yang selanjutnya akan kita bahas itu adalah Bank Indonesia, teman-teman. Nah, tugas teman-teman adalah silahkan teman-teman, itu kan Bank Indonesia itu banyak ya fungsinya ya. Coba kita ke Bank Indonesia, websitenya Bank Indonesia. Saya buka dulu. Bentar ya, lagi loading. Coba saya mana zoom. Jadi saya mau teman-teman bikin kelompok, kerjain aja per kelompok. Yang tadi saya bilang, satu kelas ini silahkan dibagi menjadi 8 kelompok ya. Mana? Oh, ini. Dibagi menjadi 8 kelompok. Jadi ada satu kelompok itu bisa 4 sampai 5 orang. Nah, untuk regulator terhadap financial market atau pasar keuangan itu selain Bank Indonesia ada juga otoritas jasa keuangan.
Nah, teman-teman silahkan, kan berarti kan ada 8 kelompok tuh, dibagi dua aja. 4 kelompok membahas Bank Indonesia, 4 kelompok membahas Otoritas Jasa Keuangan. Seperti itu. Nah, apa Bu yang dibahas? Yang dibahas itu adalah bagaimana peran dari, jadi Bank Indonesianya nanti teman-teman kasih ini dulu. Teman-teman kasih misalnya di Bank Indonesia itu kan banyak ya, ada fungsi, ada company profile, ada tentang BI, ada fungsi utama, ada bagaimana dia mengatur rupiah, kemudian publikasi, statistik, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa nih jelaskan ini dulu, uraiannya nggak usah panjang-panjang, secara singkat aja. Mungkin ini bisa langsung dibagi menjadi 4 kali ya. Jadi kan 4 kelompok membahas BI dan 4 kelompok membahas OJK. Nah, misal kelompok yang satu tentang BI dan fungsi utama. Kelompok 2 itu terkait rupiah. Kelompok 3 itu terkait eh, publikasi, layanan, dan informasi publik. Dan statistik ini harus sendiri ya, karena statistik ini banyak yang harus dibahas. Nah, teman-teman silahkan nih dibahas, nanti saya serahkan kepada teman-teman sekreatif mungkin teman-teman untuk menjelaskan tentang BI dan fungsi utamanya. Atau mungkin tentang BI, fungsi utama, rupiah, dan statistik aja deh, gitu ya. Publikasi itu ada apa sih? Oh, boleh deh. Ini layanan, informasi publik. Hmm. Ya, ini pokoknya gimana baiknya lah teman-teman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi ada yang 1, sisanya 2, 2, 2. Misalnya tentang BI fungsi utama, kemudian rupiah publikasi, statistik sendiri, layanan dan informasi publik. Seperti itu. Itu untuk BI. Nah, kalau untuk Otoritas Jasa Keuangan, coba saya lihat dulu. Nah, 4 kelompok lainnya ini akan membahas Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan itu masih loading. Dia ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karir nggak usah lah ya, karir nggak usah dibahas. Berarti ada 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Layanan ada apa? Di layanan. Aduh, loadingnya. Di layanan dia ada, oh, ya bisa lah. Jadi dari tentang OJK sampai layanan. Nah, sama seperti kelompok BI, silakan teman-teman jelaskan mengenai OJK. Tapi dibagi ya. Jadi yang 4 kelompok tadi misalnya kelompok yang A gitu tentang OJK dan fungsi utamanya, kelompok yang B publikasinya, kelompok yang C regulasinya, kelompok yang D itu statistiknya gitu. Seperti biasa, baik di BI maupun di Otoritas Jasa Keuangan, statistik ini harus sendiri, nggak boleh dipasangin sama yang lain karena dia banyak yang dibahas, apalagi yang di OJK gitu. Nanti dipilah aja kira-kira secara garis besar aja dibahas seperti itu. Nah, saya pengen teman-teman itu membuat dengan sekreatif mungkin. Kalau saya kan selama ini pakai mind map gitu. Teman-teman boleh tuh ngikutin pakai mind map untuk penjelasannya. Tapi kalau teman-teman udahlah Bu, saya mau pakai Canva aja, ya sudah, boleh, tidak apa-apa. Silahkan kalau mau pakai Canva. Seperti itu. Kita kan minggu depan itu kan punya 100 menit ya. Kalau setiap kelompok itu maju 10 menit tanpa sesi tanya jawab, itu berarti 80 menit, masih sisa 20 menit untuk kita pembahasan. Nah, jadi nanti siapkan saja presentasi tidak lama, paling 10 menit. Jadi dari satu kelompok itu paling perwakilan aja yang presentasi, nggak usah semua. Seperti itu ya, diatur aja. Nanti dan yang disiapkan itu cukup PPT-nya aja, bukan PPT sih, cukup bahan yang akan dipresentasikan. Entah bentuknya mind map, entah bentuknya Canva, entah bentuknya PowerPoint, atau bentuknya PDF, atau apa, silahkan. Sekreatif teman-teman, seperti itu. Nah, itu nanti silahkan tugasnya seperti biasa di-upload sebelum hari H, di hari Senin, nanti minggu depan teman-teman akan presentasi terkait BI dan juga OJK. Seperti itu. Nah, gimana teman-teman? Paham atau enggak sama tugasnya?
Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, silahkan di ini aja ya, apa namanya, di spin atau di apalah pembagiannya. Teman-teman lebih paham lah pembagiannya baiknya seperti apa. Ada 41 kan? Enggak, harusnya 42. 42. Nah, si Zaluna Zulfa kan ini ya, beliau memang sampai minggu depan tuh masih izin. Nah, kalau yang mau ada sekelompok sama Zaluna sama Zulfa, di ini aja, diminta aja kontribusinya, misalnya dari tempat perlombaannya diminta untuk mencari apa atau mengirimkan apa gitu. Harusnya kan perlombaan itu ada spare waktunya ya untuk tetap bisa mengerjakan tugas. Jadi tetap ada kontribusinya sama kelompoknya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Vin, tolong di screenshot. Di screenshot. Untuk screenshot sama Aldi, Bu. Ya, oke, maaf. Di, tolong screenshot, Di. Oke, Bu. Oke, teman-teman, Yo, kita dokumentasi dulu ya. alright. Oke, untuk slide pertama, 1, 2. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Ya, udah, Bu. Udah ya. Oke, tugasnya begitu ya teman-teman. Jadi minggu depan gantian teman-teman yang akan presentasi terkait tadi Bank Indonesia dan OJK. Ya Allah, Wais secinta itu sama siapa namanya? Bapak itu satu itu. Udah kagak Saroni, Saroni, Bu. makanya udah kagak berani balik ke Indonesia dia. Balik ke Indonesia ntar kayak ini, kayak zaman 98. Hilang tiba-tiba. Kagak ada, mayatnya kagak ketemu, orangnya kagak balik. Ih, serem. Takut diculik Wise. Parah banget. Baik, begitu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kita sampai jumpa minggu depan. Semoga saya bisa mendapatkan kejutan dari presentasi minggu depan. Moga-moga nggak semuanya ini ya. Moga-moga nggak semuanya pakai PowerPoint atau pakai Canva. Gitu. Terima kasih kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dadah. Terima kasih.